Merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sebenarnya dengan kematian Kristus Yesus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, itu sesungguhnya seluruh manusia telah dimerdekakan. Nomor satu, dimerdekakan dari apa? Dari dosa. Amin. Kedua, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga telah dijadikan anak. Amin. Nah, seorang anak-anak Allah adalah anak-anak yang merdeka, bukan anak-anak yang mengadakan kuk perhambaan. Ada yang tahu nggak apa itu kuk perhambaan? Ya? Kuk perhambaan, tahu kuk dulu nggak? Tahu kuk dulu nggak? Hah? Kekang bukan kekang. Kalau kekang tuh di mulut. Kalau kuk itu tahu nggak? Kalau Anda di Indonesia, di sapi itu kalau jalan di tengah jalan, dia itu mikul gerobak itu atau mau mikul apa itu, ada satu pelang kayu yang ditaruh di pundaknya itu sebutnya kuk, dan itu tidak pernah dilepas daripada sapi itu. Ya, itu namanya disebutnya kuk. Kuk itu begitu melintangi di sini di bahunya sapi itu, dan sehingga sapi itu selalu dikenakan sebuah beban yang berat. Mau ngangkat kek, mau narik kek, mau membajak kek, itu nggak ada urusan. Dia itu akan selalu dikenakan sebuah kuk. Nah, kuk itu memperhamba dia untuk supaya dia tidak gampang untuk mudah bergerak. Dan setelah dilepaskan kuk itu, sapi itu pun juga karena sudah terbiasa, dia tidak sadar bahwa sebenarnya kuk itu sudah tidak ada. Jadi tetap aja berasa ada sebuah kuk di dalam lehernya itu, di belakang lehernya itu. Nah, sama juga dengan manusia. Saat kita telah dibebaskan oleh Tuhan, dengan kebangkitan Kristus telah menghancurkan kuasa dosa dan juga telah mematahkan setiap kuasa iblis dalam bentuk apapun. Sebenarnya kita semua ini adalah orang-orang yang teramat merdeka, gitu. Sangat merdeka. Persoalannya karena kita terbiasa hidup dengan ada sebuah kuk di pundak, ya. Pada saat Tuhan lepaskan bagi kita pun, kita tetap berasa seolah-olah memakai sebuah kuk. Nah, dan iblis itu memakai apa yang Anda punya mindset yang belum berubah, dia bekerja di dalam itu supaya Anda tidak pernah benar-benar merasakan apa arti sebuah kemerdekaan. Namanya merdeka bisa apa nggak? Nomor satu, orang yang merdeka itu sukacita. Amin. Bisa meloncat gembira gitu ya, exciting semua perkara gitu ya. Karena tahu apa? Saya tidak dikenakan kuk perhambaan lagi. Bahkan dunia ini dan segala persoalannya itu harus ada di bawah kaki kita. Amin. Itu seharusnya ada di bawah kaki kita. Karena kenapa? Kita tidak diikat lagi dengan kuk perhambaan dari datangnya dari dunia ini. Persoalannya kita karena terbiasa, jadi kita anggap itu hal yang logis. Hal yang logis kalau itu terjadi dalam hidup. Saya mengatakan kepada Anda salah besar dalam hal itu. Iblis memakai mindset yang seperti itu, menaruh terus di dalam pikiran Anda, supaya Anda berasa bahwa Anda itu ya memang hidup di dunia memang kudu begitu gitu loh. Padahal bukan. Jangan mau menerima sesuatu yang bukan dari Allah, tetapi yang datang dari iblis untuk memperhamba kita, apalagi ke dalam sebuah keterikatan. Persoalan aja itu udah menjadi menghambakan kita, betul? Ada persoalan susah nggak? Susah nggak? Ada penyakit susah nggak? Susahnya abu, nangis setiap hari, ribut, kayaknya ketakutan setiap hari, betul tidak? Ya, jangan bila penyakit berat, sakit perut aja kalau nggak sembuh-sembuh bingung. Ya, kalau apalagi udah masuk ke dalam penyakit yang lebih berat, itu bagaikan sebuah kuk yang memang dia pengen nekat anak-anak Allah supaya engkau tidak merasakan sebuah kemerdekaan. Saya mau katakan kepada jemaat, di tahun 97 di pita suara saya dikatakan ada sebuah benjolan. Dan benjolan itu dikatakan dokter, mulai hari ini you tidak bisa menyanyi, you tidak boleh berteriak. Dia ngomong gitu. Jadi semua perkara you mesti ngomong tuh secara pelan-pelan. Kalau you nyanyi,
nanti ininya kamu itu akan berubah katanya gitu. Itu akan menjadi penyakit yang berat. Saya ngomong gini, kalau saya disuruh diam tidak memuji Tuhan, batang leher saya boleh putus, tapi gue tetap menyembah Tuhan. Saya ngomong, pita suara saya boleh pecah, saya gak peduli, saya akan tetap berteriak haleluya. Detik itu juga saya di depan dokter, saya udah putuskan sebuah kuk perhambaan yang datang iblis untuk memberi sebuah mindset kepada saya bahwa pita suara saya itu sakit. Saya tolak langsung di hadapan dokter. Saya langsung berkata, maaf ya dok, kalau saya tidak boleh menyanyi, saya tidak akan pernah menuruti dokter punya mau. Karena saya lebih percaya, pada saat saya menyembah Tuhan, Tuhan pulihkan pita suara saya. Amin. Jadi saya tidak pernah mengikuti dokter. Dokter bilang, Ibu Mary, you punya belakang ini. Ya, dulu saya ini suka sakit di belakang. Dikatakan tulang belakang saya ini ada saraf yang kejepit. Cuma tinggal 25% darah yang mengalir ke kaki kiri saya. Ya, you tidak boleh capek, tidak boleh jongkok, tidak boleh angkat berat, tidak boleh melakukan sebuah gerakan yang menonggeng. Gitu ya, yang nonggeng gitu nggak boleh. Terus saya bilang gitu, jadi saya mesti gimana? Jadi tidur pun mesti pakai papan. Oh haleluya, amin. Gue masih mau pakai spring bed yang enak, kagak mau pakai papan, Bo. Ya, maaf ya, saya bilang. Terus dia bilang, kamu itu kalau kamu jalan nanti kamu akan menjadi pincang. Saya ngomong apa? Saya pengen tahu, gue pengen berdiri ngajar 3 hari 3 malam, pengen lihat siapa yang benar. Ternyata Tuhan yang benar. Amin. Anda lihat saya ngajar 3 hari. Orang lain mungkin suaranya udah habis. Ini hari yang ketiga kan saya ngajar. Dan pembicara 1 orang loh, tidak ganti. Orang pendeta tuh bicara 4-5 jam aja suaranya haleluya, amin. Haleluya. Saya masih berteriak, nyanyi masih berteriak. Hari ketiga fine-fine aja. Ya, amin. Masih berdiri teguh, kagak sakit. Ya, kenapa? Saya tidak pernah mau dikenakan sebuah kuk perhambaan yang datangnya dari dunia ini, apalagi datangnya dari iblis. Saya tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kenapa? Pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, dia membawa kemerdekaan bagi anak-anak Allah. Dan kemerdekaan itu bukan hal yang kecil, itu menyangkut seluruh kehidupan kita. Amin. Seluruh hidup kita. Karena itu saya suka ngomong gini. Bahasa bercanda saya, emang gue takut kemanapun. Jalan sendiri juga gue berani.